warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bisa minta waktunya sebentar, Bu? Ini saya mempunyai tugas sebagai calon juru penggerak pada modul 2.3 aksi nyata tentang praktik coaching supervisi akademik. Nanti kegiatan ini saya akan melakukan pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Observasi nanti saya akan melihat Ibu mengajar di dalam kelas, dan pasca observasinya setelah Ibu mengajar saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Tapi sebelum Ibu mengajar di dalam kelas, saya akan melakukan pra-observasi. Tujuan dilaksanakannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu. Tentunya kenapa melakukan percakapan atau pra-observasi, karena ini merupakan sebuah persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan tentunya lebih semangat untuk memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu? Boleh. Baiklah, pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai pada proses pembelajaran? Setelah saya memberikan materi dan menampilkan video pembelajaran, peserta didik dapat mendapatkan berbagai macam sifat-sifat. Wah, berarti tujuan pembelajaran Ibu di sini menemukan sifat-sifat pengunduhan. Berarti mata pelajaran matematika. Kalau boleh tahu kelas berapa, Bu? Kelas 6. Kelas 6. Dari tujuan pembelajaran Ibu sampaikan tadi, area pengembangan yang hendak Ibu capai, misalnya pengetahuan, keterampilan ataupun sikap, bisa untuk dijelaskan? Untuk area pengembangan pengetahuannya, peserta didik dapat atau mampu menyebutkan sifat-sifat bangun tersebut. Kemudian yang kedua, mengenai keterampilan, siswa dapat menyebutkan sifat bangunan dengan cara menyebutkan bangunan yang akan saya tampilkan pada materi. Kalau sikapnya dia mampu mendeskripsikan sifat-sifat atau menyebutkan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengetahuan tadi itu berarti menyebutkan sikap-sikap bangunan, keterampilan bisa membuat bangunan, dari sikapnya itu bisa mendeskripsikan bangunan. Dari area pengembangan tersebut, bagaimana rancangan yang Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin strategi pembelajaran ataupun dari metode pembelajarannya? Itu metode atau strategi pembelajaran yang akan saya tampilkan adalah, yang pertama adalah discovery. Dia menemukan sendiri bagaimana sifat-sifat bangunan yang saya akan tampilkan pada saat pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah problem basic learning, bagaimana dia menemukan atau dia memecahkan masalah mengenai sifat-sifat bangunan tersebut. Berarti ada dua metode pembelajaran yang digunakan di sini ya. Kemudian kira-kira apa media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Media pembelajaran yang akan ditampilkan adalah berbagai macam jenis bangun ruang. Kemudian ada video yang akan saya tampilkan mengenai pembelajaran tentang bangun-bangun ruang yang akan saya bawakan pada saat pembelajaran tersebut. Berarti dalam bentuk video ya? Ya, dalam bentuk video dan media bangun-bangun. Berarti video bangun-bangun ruang yang akan dilihat oleh peserta didik ya? Oke. Nah, kira-kira kapan ini bisa dilakukan pembelajaran tersebut? Artinya kapan waktu Ibu melakukan pembelajaran sifat-sifat bangun tadi?
Misalnya saya ada waktu mungkin tanggal 10 bulan ini. Kalau tanggal 10 berarti hari Senin ya Bu? Nah, berarti hari Senin bisa saya untuk masuk ke kelas Ibu untuk melihat pembelajaran Ibu? Boleh. Oh, boleh. Nanti hari Senin ya. Jam pertama atau? Yang pertama. Yang pertama ya Bu. Pertama. Nah, setelah melakukan percakapan kali ini, apa yang Ibu dapatkan setelah melakukan coaching dengan saya? Nah, perasaan bagaimana perasaan Ibu? Saya senang karena ada yang artinya bisa tukar pendapat bahwa pada saat saya memberikan pembelajaran ada teman saya yang bisa memberikan masukan tentang pembelajaran apa yang kurang dari apa yang saya berikan atau masukan-masukan yang positif untuk saya lakukan pada saat pembelajaran berikutnya. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Selamat bertemu di hari Senin tanggal 10 di jam pertama ya Bu. Ya. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, ada ketua kelasnya? Oke, silahkan. Perhatian.
bangun dua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak dapat menjelaskan atau dapat menyebutkan ciri-ciri dari bangun dua, yaitu bangun dua tabung dan bangun dua merucut. Yang ketiga adalah mengidentifikasi bangun dua tabung dan kerucut pada sifat-sifat bangun dua. Nah, sekarang untuk lebih jelas, Ibu akan memutarkan video mengenai bangun dua. Hai kids, sudah tahu apa itu bangun ruang? Bangun ruang merupakan suatu bangun yang bentuknya 3 dimensi. Ia memiliki ruang, volume, atau isi. Berbeda dengan bangun datar yang hanya 2 dimensi dan enggak memiliki ruang, volume, atau isi. Tiap bangun ruang memiliki sifat yang berbeda. Sifat inilah yang membedakan bangun ruang satu dengan bangun ruang lainnya. Yuk kita cari tahu tentang sifat-sifat bangun ruang. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bangun ruang kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 bidang sisi dan berbentuk bujur sangkar. Sifat bangun ruang kubus mempunyai 4 buah diagonal ruang dan 12 buah diagonal bidang. Memiliki 8 titik sudut dan semua sudutnya siku-siku. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Jaring-jaring bangun ruang kubus berupa 6 persegi yang sama. Bangun ruang balok. Balok memiliki 6 sisi dan terbentuk dari 3 pasang persegi panjang yang salah satunya memiliki ukuran yang berbeda. Sifat bangun ruang balok memiliki 4 buah diagonal ruang dan 12 buah diagonal bidang. Memiliki 8 buah titik sudut dan seluruhnya siku-siku. Memiliki 12 buah rusuk dan 6 pasang rusuk yang berhadapan sama panjang. Memiliki 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi panjang dan 3 pasang sisi yang sama. Bangun ruang tabung. Tabung terbentuk oleh 2 buah lingkaran yang sama dan sejajar. Sifat bangun ruang tabung memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Jarak antara lingkaran tutup dan lingkaran alas disebut dengan tinggi tabung. Jaring tabung berupa 1 buah persegi panjang dan 2 buah lingkaran. Bidang tegak tabung yang berupa lengkungan disebut juga dengan selimut. Bangun ruang kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang beralas lingkaran. Sifat bangun ruang kerucut mempunyai 1 buah titik sudut, mempunyai 1 buah rusuk sudut, mempunyai 2 buah sisi yang terbagi antara 1 sisi merupakan alas yang dibentuk oleh lingkaran dan 1 buah sisinya lagi merupakan sisi kerucut. Bangun ruang bola. Bola merupakan bangun ruang yang dibentuk oleh lingkaran dengan jari yang sama panjang. Sifat bangun ruang bola mempunyai 1 buah sisi, mempunyai 1 buah titik pusat, enggak memiliki titik sudut, mempunyai jari-jari yang enggak terhingga dan semuanya itu sama panjang. Bangun ruang prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh alas dan tutup berupa segi M. Sifat bangun ruang prisma memiliki 6 buah titik sudut, memiliki 9 buah rusuk, mempunyai 5 buah bidang sisi yang terbagi 2 buah sisi yang berbentuk segitiga serta 3 sisi berbentuk segi 4. Bangun ruang limas. Limas memiliki beberapa jenis seperti limas segi 4, limas segi 5, limas segi 3, hingga limas segi 6. Sudah paham mengenai bangun dua dan sifat-sifatnya? Nah, sekarang saya tanya, yang kalian lihat di video tadi ada berapa jenisnya bangun dua? 4. 5. Yang lain ada 5. Ada lagi? 8. Sekarang siapa yang bisa sebutkan tadi bangun apa yang dilihat di video tadi? Prisma. Ada yang bisa? Ah, prisma. Apa lagi? Limas. Bola. Rucut. Apa lagi? Sudah 5. Tabung. Ada lagi?
segitiga. Apa? Ada lagi? Jadi kubus, balok, ada balok? Ada. Balok. Kemudian prisma, limas, kerucut, tabung, bola. Ya? Sudah tahu sifat-sifatnya? Tahu. Ada yang tahu sifatnya kubus? Apa tadi sifatnya kubus? Ada yang tahu? Ya? Ada yang tahu sifatnya kubus? Nah, itu ada media bangun ruang. Ini apa namanya ini? Kubus. Bangun ruang. Ada berapa tadi? 5. Bidang diagonalnya ada berapa? Ada berapa? 4. Ada? 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 Ini apa? 4 atau 6? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi diagonal. Ada berapa rusuknya? 12. Berapa? Ada yang bisa naik tunjukkan yang mana rusuknya? Nah, yang mana rusuknya? Oke, Maria boleh ke sini Maria. Bisa Maria? Tunjukkan 12 rusuk di bangun ruang kubus. Oke, yang mana rusuknya? Kasih lihat. 12 rusuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, bagaimana? Beri tepuk tangan untuk Maria. Apa yang dipegang? Apa namanya ini? Bangun ruang kubus. Tahu sifatnya tadi? Tabung ya? Tahu sifatnya tabung? Sifatnya tabung ada? Dia memiliki alas dan tutup yang berbentuk apa? Bukan bulat ya, berbentuk lingkaran. Jadi ini alasnya, ini tutupnya. Nah, kemudian di sini ada sisinya. Ini antara jarak antara alas dengan tutupnya biasa disebut dengan tinggi tabung. Kemudian di sini ini disebut selimut tabung. Jadi dia memiliki dua sisi alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, kemudian dia memiliki selimut tabung. Oke, sekarang kalau ini bentuknya apa itu? Bentuknya apa? Bentuknya kerucut. Nah, kerucut. Apa sifatnya kerucut tadi? Memiliki satu titik sudut. Kemudian memiliki satu sisi yang berbentuk lingkaran, hampir sama dengan tabung. Kemudian di sini ada sisinya yang berbentuk kerucut. Ini adalah model bangun ruang kerucut. Kalau ini? Model apa ini? Ya? Model? Dua sifat-sifat dari balok itu ada dua sisi yang sama panjang. Kemudian ada satu sisi yang ukurannya berbeda. Itu disebut dengan balok. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau bola, bentuk apa ini? Bola. Nah, sekarang saya tanya. Tadi di video, bola memiliki, yang tidak dimiliki oleh bola adalah apanya? Tidak memiliki titik sudut. Jadi bola itu tidak, bangun ruang yang tidak memiliki titik sudut adalah bola. Ya, bola. Oke. Nah, sekarang untuk lebih memahami apa yang Ibu berikan, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Silakan dibuka bukunya. Saya tadi sudah
Kemudian jenis bangun ruang adalah kubus, balok, tabung, kerucut, limas, prisma, dan bola. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas. Yang pertama materi kita adalah mengenai sifat-sifat bangun ruang. Tahu sifat-sifat bangun ruang tadi? Tahu. Oke. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang sudah tahu tadi bangun ruang? Bangun ruang itu berbeda dengan bangun datar. Kalau bangun datar dia hanya memiliki 2 dimensi ya. Sedangkan bangun ruang memiliki 3 dimensi. Yang mana 3 dimensi? Dia memiliki volume dan isi untuk bangun ruang. Kemudian jenis-jenisnya ada kubus, kemudian balok, tabung, prisma, limas, kerucut, dan bola. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai rumus-rumus bangun ruang yang kita sudah pelajari hari ini. Untuk hari ini sekian, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana perasaannya senang belajar tentang bangun ruang? Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita lebih bersemangat lagi untuk mempelajari materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu sesuai dengan jalannya observasi di kelas yang Ibu sudah laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Boleh saya memberikan pertanyaan, Bu? Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan? Alhamdulillah proses yang saya lakukan berjalan dengan baik dan lancar, dan saya sangat senang karena siswa-siswi saya bisa lebih antusias dalam menerima materi yang saya berikan. Tapi Bu, kalau bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran, misalnya dari tujuan, kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Mungkin ada pengembangannya kemarin itu ada sikap, keterampilan ataupun pengetahuan. Dari pengembangan yang saya lakukan ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua sikap, kemudian yang ketiga adalah keterampilan dari siswa tersebut. Kemudian langkah yang saya lakukan pada pembelajaran, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang saya berikan pada materi yang saya bawakan. Kemudian saya melakukan 3 langkah, yaitu langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah menanyakan kabar, kemudian mengecek kehadiran siswa, kemudian melakukan SBP dan memotivasi siswa dengan cara menyanyikan lagu nasional. Kemudian untuk kegiatan intinya saya memberikan materi dengan cara memutarkan video, kemudian siswa dapat menunjukkan dan menyebutkan sifat-sifat bangun ruang, kemudian siswa dapat mendeskripsikan dan menyebutkan pengertian bangun ruang tersebut. Kemudian untuk kegiatan akhirnya saya memberikan penguatan dan selanjutnya
apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas, Bu? Alhamdulillah berhasil karena mereka lebih antusias dan lebih semangat dalam proses pembelajaran yang saya. Alhamdulillah, ada pengembangan Ibu sudah berjalan dengan baik. Baik, ada beberapa siswa yang terlibat mungkin yang mengandalkan tadi tentang mereka kurang aktif ataupun yang aktif ataupun yang ya tidak aktif. Maksudnya di sini ada perkiraan Ibu ada beberapa siswa yang mungkin dari pembelajaran Ibu mungkin yang tidak aktif ataupun yang aktif mungkin hanya mendengar saja. Iya, ada beberapa siswa yang mungkin, tapi tidak semuanya. Ada beberapa siswa memang yang aktif, tapi saya berusaha bagaimana caranya mereka bisa terlibat dalam proses pembelajaran yang saya berikan. Berarti mungkin ini yang tidak aktif itu mungkin di kerja kelompok ya? Ya, pada saat mereka bekerja kelompok. Nah, berarti membentuk kelompok kecil ya, menyesuaikan dengan minat dan gaya belajar anak ya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pasca observasi ini luar biasa. Semoga kedepannya kita dapat sering kembali melalui kegiatan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.